Shalom, beloved brothers and sisters in Christ. Sending you our warmest greetings from Serpong, Indonesia. Welcome to the online service of GBI World Transformation Church. We are so delighted to see all of you, and wherever we are, from wherever places that we are watching this online service, we know that we are all connected in the presence of God. Amen. Because all of us bring the same desire, that we are desiring to be in the Lord's presence. Because in Lord's presence, in God's presence, there is healing. Amen. In God's presence, there is revelations. In God's presence, there is transformations. And we are longing to stay in God's presence at all times. Amen. Hallelujah, because in God's presence there is joy as well. And we are so grateful for this opportunity for us to, in one accord, we want to praising and worshiping the name of the Lord. Hallelujah. So we are preparing our hearts this very morning and very today to be ready to get soaked into the presence of the Lord. Hallelujah. So let's bow our heads. Let's prepare our hearts. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Our hearts filled and full of gratitude because we've seen your goodness. We have experienced your greatness. We have felt your grace and your mercy and your love towards each one of us. We are here today. As we are now, in whatever circumstances that we are in, we know that you never forsake us. You never leave us. You hold our hands through all the challenges and all the processes that we are going through in our lives. You are a faithful God, and we want to worship you. We want to glorify your name. Holy Spirit, take over our service from beginning until the end. And may your name, the name of Jesus, the name above all name, the powerful name, only the name of Jesus is glorified right now, at this very moment. Touch every one of us, Lord. We know that you are unlimited. You can transcend through all kinds of boundaries. You will touch us. You will restore us. You will heal us in the name of Jesus. And we believed it. And we pray. Only in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We want to worship you, Lord. We want to build your throne of praise right now, at this very moment. We want to bring our hearts to you, Lord. We bring our desire to meet you face to face. Take us deeper, oh Lord. Take us deeper, Jesus, to be in love with you. And only with you, Lord. Hallelujah. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I
and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love. Come on, raise your hands and sing with me. Hallelujah. You want to get deeper in love with you, Lord? Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Sing it again with all your heart. Say, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Let's worship the Lord with all your heart. Oh, deeper in love with you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship you, Lord. We praise your name, Lord. I love you, Lord. Jesus. Kirarama Sande, Kiraramo Sando. Kirarama Sakala, Lama Sanda, Lama Sate, Lama Sate, Lama Sate. Kiraramo, Lama Sate, Lama Sate, Lama Sate. Let's worship the Lord with all your hearts, with all your minds. Let's worship Him in spirit and in truth, for He is worthy. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Take us deeper, Lord. Sing again. Come on, raise your hands and sing. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Come on, lift up your heart. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love. One more
So are we. As you are, so are we. As you are, so are we. As you are, and so are we. Come on, give God a joyful hand. Hallelujah! Hallelujah! You are my tower of refuge, Lord, and you are righteous and you are holy. And let all the praises from the earth live up to you and glorify your name and your name only, Jesus. In Jesus' mighty name, hallelujah. Amen. Come on. Let's lift up our hearts and give Him praise. Let us sing a song of joy to God, who is our strength, who is our strong foundation. For the living God is Jesus Christ. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Come on, sing! Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Hey! Draw near to Him, He is here with us. Giving Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Hallelujah! Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God. Oh, sing for joy. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Hey! If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Amen. Sing. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our Come on, sing. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Come on, clap your hands. Oh, sing for joy to God our strength. Come on, clap your hands. Oh, sing for joy to God. One more time. Come on. Wherever you are, sing. Oh, sing. Hey. For joy to God
Shalom. It's time to give offering. Hallelujah. Let's give with a joyful heart, knowing that God has given us so much, has blessed you and me so very much. But before we give, let us pray. Father God, thank you for the blessing that you have given us. Thank you for everything, Lord. You have been so good. Your grace is abundant upon each and every one of us. So it is time now for us to give. We want to give with a joyful heart, with a thankful heart, knowing that you have been so good to us. Thank you, Lord. Bless this offering that it may be used for the kingdom of God. To you belong all the glory in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Let us declare our offering. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are open and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job, and education. Profit, bonus, and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. Amen. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises, and rewards. A soulmate will be given for those who are single. There is no barren person in our midst, and our families living in harmony. All enemies, sickness, and loss will be rebuked from our lives, from our families, from our jobs, and from our businesses. This is the time to give the offering in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. God bless you. Let's prepare our hearts to receive the words of God. Lord, we just want to thank you for everything that you have done for us. Shape us, Lord. Form us, mold us, Lord. And we know that everything that happens in our life, it has your purpose in it. And therefore we want to say, Imela, thank you. We know that you will hear all kinds of languages that goes up to you in heaven. And right now, we want to say, Imela, thank you, Lord, for your grace and for your mercy and for your love to each one of us. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. But I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, Imela, O Kakak, Onye Kerua. Imela, Imela, SMO. Who am I to sing your praises? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. But
sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Imela, Imela, oh kakak, oh nyekerua. Imela, Imela, SMO. Jadi saya berdoa supaya kita keluar dari rasa nyaman kita. Yang di waktu-waktu yang lalu rasanya nyaman, udah nggak usah pergi, nggak usah mandi, kebaktian bisa di rumah, Pak Wirya juga tidak tahu. Tetapi kalau kebaktian harus mandi. Mari kita kembali karena tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Mari katakan bersama saya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Nah, ada yang bertanya kepada saya, dia bertanya gini, Pak, ada nabi yang bernubuat bahwa tahun 2022 adalah tahun kesusahan besar. Lalu dia bertanya, apakah betul, Pak? Ya saya tidak tahu, kamu mesti tanya yang bernubuat, tanyanya jangan ke saya. Tetapi kemarin saya bilang kepada jemaat yang hadir, saya berkata begini,
Waktu kemarin waktu kita akhir daripada pembacaan, suka membaca Alkitab di bagian Wahyu. Tiba-tiba waktu saya membaca nanti di kerajaan 1000 tahun, bahkan kerajaan Bapa, kerajaan kekal, di Yerusalem yang baru, di mana iblis tidak berkuasa lagi, maka matahari tidak lagi diperlukan. Karena sinar kemuliaan Tuhan lebih terang daripada matahari. Waktu saya baca ayat itu, tiba-tiba Tuhan berkata, kasih tahu anak-anakku. Apa Tuhan? Kalau dia, ini keadaan nanti kerajaan Bapa akan seperti ini. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan setan, mereka tidak mengikuti pekerjaan setan, maka aku akan memerintah dalam hidupnya secara penuh. Maka tahun 2022, saudara tidak akan melihat kegelapan, tapi tahun 2022 adalah jalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat 2022, saudara akan berjalan dengan terang benderang. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dan pada waktu saya menerima itu, saya tuh really confirm bahwa Tuhan, selama saudara itu, sebabnya saya mau tekankan saudara, marilah berjalan dengan Tuhan, jangan ikuti cara dunia berjalan. Ikuti Tuhan dan saudara, orang lain nanti akan ada gelap, ada sisi tidak kelihatan, tidak tahu apa yang dibuat, tetapi saudara akan tahu, saudara akan lihat. Baik, mari saya akan mulai dari ini, ada bagian yang kedua, part 2 dari The Year of a New Paradigm. Tahun 2022. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, kita karena tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm, maka pelayanan gereja juga harus baru. Jadi saya mulai membiasakan saudara yang nanti di rumah, sekarang persembahan saudara bisa melalui QR code. Mungkin beberapa bulan saya akan sediakan amplop ya, tersedia. Dan saudara yang masih mau pakai amplop, tersedia juga ada kantong, ada kotak. Tapi tidak akan lagi beredar. Walaupun COVID berhenti, kita udah berubah. Karena semua harus berubah sekarang. New paradigm. Kenapa? Kalau dulu jemaat memberikan dengan kantong, sekarang dia memberi dari rumah, sudah persiapan tubuhnya, jiwanya, dan termasuk persembahannya. Yang amin cuma 2. Ya, terus kemudian yang kedua, outline juga sudah saya taruh di dalam, cara melayaninya berubah. Ada yang tanya apa Pak, paradigma yang baru nih berubah, semua saudara akan saya rubah di tahun 2022. Sebab tahun 2022 ada tahun perubahan, tahun paradigma yang baru. So that's why jemaat mesti cara memandang bergereja, mencari Tuhan juga harus dengan cara yang baru. Yang setuju katakan. Mari katakan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Berarti mulai tahun 2022 ada banyak shifting yang akan saya kerjakan. Dan saudara mesti mempersiapkan diri. Saya kan biasanya saudara, saya pengen saudara mencatat. Karena dengan begitulah caranya saudara bertumbuh. Mari buka bersama dengan saya Roma pasal 12. Ayo kita baca. Kita Roma pasal 12. Dengan keras kita membaca bersama-sama. Yang di rumah ya juga harus antusias ya, jangan sambil ngantuk. Yang di rumah kalau saya mengulangi mengatakan sesuatu Anda chat karena Anda nggak bisa bersuara, oke? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu. Ya, jadi ibadah kita mulai tahun 2022 mesti berubah. Yang setuju katakan. Jadi maksudnya gimana Pak? Prepare dari rumah. Oh saya nanti datang kebaktian, saya mesti ambil outline, saya mesti ambil buku, saya ambil ballpoint, saya mesti ambil amplop kalau Anda perlu. Kalau Anda tidak perlu semuanya, Anda langsung naik. Dan ke depan saya ingin tetap saudara harus mencatat semua kebenaran. Sebab saya udah lihat gini,
Banyak jemaat yang di tahun 2 tahun pandemi dan dia tetap survive. Dia tetap kuat, imannya tetap perkasa. Kenapa Pak? Karena ujian dan mereka menang. Kenapa menang? Karena mereka suka mencatat. Tapi ada jemaat yang ngeluh. Kenapa ngeluh? Karena kalau dikhotbahin, saya dengarkan ya, khotbah itu cuma 2% menurut survei. Kalau saudara saya siapkan outline tambah 8%, 10%. Tapi kalau saudara mencatat tambah 50%. Kalau Anda ulangi lagi di rumah dan Anda kerjakan, Anda lakukan, firman itu jadi daging. 100% nyata dalam hidup saudara. Dan saya tidak mau saudara jemaat itu ya, 2 tahun ini itu adalah tes daripada semua orang. Dan saya bersyukur. Saya terus terang ya bangga sama jemaat WTC. Udah kalau dipuji nggak ada yang seneng gitu. Saya sih terus terang bangga sama jemaat WTC. Serius. Walaupun kadang-kadang saya masih ngulang-ulang, tapi I'm really proud with you all. Kenapa? Karena saya lihat walaupun di tengah kesusahan, saudara tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saudara setia kepada Tuhan? Bandingannya Tuhan itu sama Mamon. Tuhan itu bandingannya sama Mamon. Saya cuma lihat gini, apakah dia masih setia nggak di tengah-tengah masalah ini? Dan saya lihat jemaat WTC setia loh sama Tuhan. Dan itu saya meyakini bahwa saudara sebentar lagi, ya kebiasaanmu jangan hilang tuh. Saudara mesti tetap mencatat, tapi caranya yang sekarang saya rubah. Saudara yang bisa pakai HP ya pakai HP. Saudara bisa pakai laptop, nggak bisa saya sediakan. Tapi harus dewasa. 1, 2, 3 katakan. Semua jemaat WTC harus. Artinya prepare dari rumah. Kalau mau persembahan ini, kalau mau catatan ini semua tersedia. Yang setuju katakan. Nah, jadi tahun 2022 Tuhan pengen supaya kita persembahkan tubuh yang terbaik, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati. Ayat yang kedua sekarang. Mari baca dengan keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Garis bawahi pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Tuhan pengen saudara mulai tahun 2022, paradigma apa Pak yang perlu saya rubah? Saudara prepare yang terbaik kalau pada waktu mau ibadah. Bukan cuman mau pergi terus langsung pergi aja udah tanpa mempersiapkan. Persembahan tubuh saudara, persembahan yang terbaik. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini step yang kedua. Jadi kamu mesti berubah cara apamu berpikir. Paradigmamu harus berubah supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kata budi itu dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata mind. Change your mind. Rubahlah caramu berpikir. Pola pikir sama dengan mindset sama tuh. Nous atau paradigma sama. Kata Yunani atau Greka yang dipakai kata budi itu adalah berubahlah pembaharuan budimu. Itu artinya change your mind. Atau saudara rubah paradigma saudara memandang sesuatu. Nah sekarang saya mengulangi sedikit yang tadi 2 malam yang lalu saya sampaikan. Kata paradigma diambil dari bahasa Latin paradigma. Atau bahasa Yunani paradigma. Atau bahasa Inggris paradigm. Nah saya akan mengambil beberapa definisi dari kata paradigma supaya saudara bisa mengikuti kalau saya bicara paradigma yang baru. Robert Friedrich dia berkata begini, paradigma adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga dia dapat menentukan cara menangani realita kejadian yang terjadi. Kalau menurut itu
para pakar mengenai psikologi. Egan G. Guba dia berkata paradigma itu adalah sekumpulan keyakinan yang dasar yang membimbing tindakan orang ke dalam kehidupan. Jadi ternyata paradigma itu adalah kumpulan dari cara Anda berpikir atau kumpulan dari keyakinan Anda. Tuh menurut Egan. Kalau tadi menurut Frederick dia berkata cara berpikir Anda atau nilai yang Anda buat. Nah, Wikipedia secara general dia membuat definisi ini. Paradigma adalah, nah ini, cara kita memandang. Mudah ya, cara kita memandang sesuatu yang mempengaruhi cara Anda berpikir, cara Anda bersikap, cara Anda bertingkah laku. Itu cara berkognitif, afektif, dan konatif. Jadi seseorang kenapa kalau ada persoalan sama, dia bereaksi berbeda karena cara pandangnya berbeda. Nah kenapa orang mengambil keputusan, kenapa dia punya keputusan yang berbeda dengan yang lain? Karena cara pandangnya berbeda. Cara pandang berbeda, otomatis sikap terhadap persoalan itu berbeda. Dan tingkah laku dia dalam menyelesaikan persoalan berbeda pula. Nah sekarang Pak kenapa sih begitu penting paradigma terhadap diri seseorang? Sebab cara pandang saudara itu menentukan Anda bisa berhasil atau Anda gagal. Mari katakan bersama saya, cara pandang saya, kurang keras, cara pandang saya menentukan saya berhasil atau gagal dalam kehidupan. Jadi penting sekali, penting sekali. Ada seorang saat pabrik sepatu, ini contoh ya, saya berikan saudara mudah untuk saudara bisa mencerna. Ada pabrik sepatu yang pengen ekspansi. Pada waktu itu pabrik Nike yang pengen ekspansi ke Afrika. Dia berkata kepada sales manajernya dipanggil, kamu pergi ke Afrika, kita pengen expand ke Afrika. Kamu jajaki, bisakah kita menjual ke sana? Lalu kemudian sales ini dilengkapilah, sales manager dilengkapi semua perlengkapan untuk menuju ke Afrika. Dan ketika dia lihat di Afrika ternyata nggak ada orang pakai sepatu. Lihat ya, apa yang dia lihat, apa yang dia lihat persoalannya, lalu kemudian bagaimana caranya dia berpikir dan dia memandang. Cara dia memandang itu menentukan cara bersikap dia dan cara menentukan apa yang akan dilakukannya. Perhatikan ini ya. Lalu dia berkata gini, wow nggak ada orang satu pun orang Nigeria, orang Afrika. Pada waktu itu ya, bukan sekarang. Nanti saudara salah mengerti. Pada waktu itu nggak ada yang pakai sepatu. Lalu dia bilang gini, bos nggak mungkin kita bisa beli, kita nggak mungkin bisa jual sepatu Nike. Kenapa? Nggak ada yang pakai sepatu. Jadi kamu nggak mau pergi ke sana? Nggak mau bos. Karena nggak mungkin bisa jualan, sih. Yang satu. Lalu kemudian bosnya bilang ini, saya panggil orang yang kedua. Ahli sama-sama sales manager di area yang berbeda. Sekarang kamu saya suruh pergi ke Afrika yang sama. Bisa nggak kita jualan? Dia pergi ke sana. Dia nggak dengar cerita yang pertama karena dia kan ceritanya sama bosnya. Dia pergi ke sana. Wow, dia lihat orang nggak pakai sepatu. Lalu dia berkata pulang dia sama bosnya. Bosnya bilang ini cara pandang dia. Bos, there is a big opportunity. Why? Kenapa kok ada kesempatan besar? Karena mereka belum ada yang jualan sepatu. So kita mesti masuk yang pertama. Dan kalau kita bisa masuk pertama, kita bisa jualan besar bos. Dua orang yang berbeda, melihat perkara sama. Satu berkata impossible, satu berkata, bos that is a big opportunity. Lalu orang yang berkata bisa, dia bilang gini, apa saja yang perlu saya lengkapi untuk kamu bisa jualan? Bos kasih saya free 1 bulan, saya ketemu dengan kepala-kepala suku dan saya berikan sepatu Nike. Lalu kemudian dia pergi kepada kepala suku, dia bilang, Pak, kalau Bapak nyakar apa itu? Nyeker. Kalau Bapak nyeker, itu kena batu, kena kerikil. Pakai alas, dia nggak bilang sepatu. Pakai alas.
Coba Pak pakai alas. Kepala sukunya, enak, bagus. Ini namanya change paradigm, cara memandangnya. Lalu kepala suku bilang, enak, kerikil nggak kena kaki gua, enak sekali. Semua kepala suku dikasih free of charge. Dan setelah kepala suku memakai sepatu, bos sekarang 1 kontainer bos, kasih ke saya sekarang. Waktu kepala suku pakai sepatu, anak buahnya tanya, di mana beli telapak kaki itu di mana? Karena dia nggak ngerti sepatu. Beli telapak kaki itu di mana? Telapak kaki. Alas kaki. Di mana? Itu loh, orang itu tuh cari itu. Nanti kamu dikasih. Waktu ketemu, kamu pengen kayak kepala suku, cobaan. Tapi bayar. Waktu coba gratis, waktu pulang kayak HOB ya. Nah, dengarkan. Jadi cara pandang saudara menentukan keberhasilan dan kegagalan. Yang satu bilang gak bisa jualan dan memang gak bisa jualan. Kenapa orang Afrika bisa pakai sepatu? Karena jasa dari satu orang ini. Yang punya pandangan yang berbeda. Saya pengen saudara memandang kehidupan. Jangan pakai pandangan yang lama. Pakailah cara pandang Tuhan. Melihat sebuah kejadian. Maka saudara akan menemukan way out dan cara keluar yang terbaik. Dan Anda akan melihat solusi yang datang dari sorga. Yang mengerti katakan amin. Saya pagi ini saya ingin cepat mengadres 3 hal yang bisa menentukan seseorang memiliki cara pandang yang baik atau sebaliknya. Apa saja Pak yang menentukan cara pandang seseorang dan akhirnya dia bisa berhasil dan yang satu gagal. Saya pengen saudara semua berhasil. Makanya kalau saya suruh nyatet toh. Tidak untuk saya, bukan sama sekali. Untuk kemajuan saudara, untuk kepentingan saudara. Bukan untuk kepentingan saya. Kalau saudara bertumbuh, saudara yang bahagia. Saudara. Apa saja Pak yang mempengaruhi paradigma seseorang dalam menilai kehidupan? Ya. Apa saja Pak yang mempengaruhi sistem kepercayaan seseorang sehingga dia bisa mempengaruhi paradigma seseorang sehingga dia bisa menilai kehidupan yang berbeda. Yang pertama adalah cara sistem kepercayaan seseorang atau belief system atau sistem kepercayaan seseorang. Sistem kepercayaan seseorang itu dipengaruhi oleh apa Pak? Ingat ya, paradigma seseorang itu dipengaruhi oleh sistem kepercayaannya. Nah, sistem kepercayaannya itu dipengaruhi dari apa Pak? Pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Saya beri contoh ya di dalam Alkitab dengan jelas. Waktu kakak-kakak daripada Daud melihat Goliat yang besar, maka kakak-kakaknya itu ngeper, takut. Makanya dia nggak berani lawan. Kenapa? Perhatikan ya. Sistem kepercayaan seseorang itu mempengaruhi paradigma, cara pandang seseorang. Waktu kakaknya Daud semua mundur termasuk Saul mundur. Kenapa? Karena Goliatnya besar. Tapi Daud punya paradigma yang berbeda. Kenapa? Karena dia punya experience dengan Tuhan. Dia punya experience dengan Tuhan, dia bilang gini, dulu gua ketepal itu singa mati, gua cakar itu gua buka mulutnya dia mati, beruang gua putung ke kaku buka mati. Yang sama kalau gua ketepel, sasarannya kecil makin sulit, tapi kalau makin gede makin gede, makin mudah, makin kena, sasarannya lebih jelas. Dan itulah yang dibilang Daud ketika dia ada di dalam pertempuran dan kakaknya ketakutan. Yang satu berkata, dia terlalu besar, sulit dikalahkan. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, dia bilang begini, justru bro, kalau bahasa sekarang ya bro, justru karena Goliat besar, maka kalau gua ketepel, apa? Mudah kena.
Masalah sama. Masalah yang dihadapi sama. Jadi menang dan kalah seseorang tergantung dari cara pandang dia. Paradigma dia melihat segala sesuatu. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Nanti baca di rumah supaya cepat. Dia berkata gini, seperti Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan pun akan melepaskan aku dari Goliat. Tapi kalau saya membaca ayat ini, saudara membaca ayat ini, saudara mungkin tidak terlalu jelas. Tapi kalau saya terangkan kata-kata Daud di dalam hatinya, bro, kalau gede Goliat itu gua biasa pakai ketepel. Kalau ketepelnya, kalau batunya itu sasarannya itu kecil, sukar. Tapi kalau makin gede, makin mudah. Dan dia punya experience itu. Dia punya pengalaman itu. Sistem kepercayaan yang benar seseorang bisa dibentuk dari mana, Pak? Dari inputan yang masuk kepada saudara. Makanya ingat ya, bergaul dengan orang yang bijak, Anda menjadi bijak. Bergaul dengan orang yang bodoh menjadi malang. Makanya bergaullah dengan orang yang bijak. Jangan bergaul dengan preman, jadi preman. Bergaullah dengan ketua-ketua kersel. Tuh, amin cuma 2. Bergaul dengan ketua-ketua kersel. Bergaullah dengan hamba-hamba Tuhan. Bergaul dengan businessman yang punya integritas. Supaya saudara berhasil. Ketularan saudara. Jadi sistem kepercayaan seseorang itu dibentuk dari apa, Pak? Inputan pemikiran yang masuk dalam diri seseorang. Inputan apa yang masuk? Jadi paradigma, pola pikir Anda, cara memandang Anda itu dibentuk dari mana? Semua inputan yang masuk. Itu sebabnya kenapa di gereja ini 10 tahun yang lalu semua jemaat saya wajibkan mencatat. Why? Perintah itu, saudara, perintah Tuhan. Saya masih ingat waktu tahun 2006 saya memulai jemaat, saya suruh perintahkan Tuhan menulis. Banyak diaken yang datang kepada saya, Pak ini gereja baru setahun. Pak nanti kalau jemaat hilang pergi mana, Pak? Orang semua gereja nggak ada yang nulis kok. Bapak suruh nulis. Saya masih ingat, saya jawab gini. Justru karena gereja kita baru, yang nggak mau bertumbuh, gerejanya masih banyak di luar sana. Tapi kalau dia mau bertumbuh, dia pasti ada di sini. Nah, cara pandangnya beda. Cara pandangnya saya beda. Kenapa? Saya bilang gini, kalau dia meninggalkan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena artinya dia nggak mau bertumbuh. Tapi semua orang mau bertumbuh. Itu sebabnya jemaatnya bukan tambah hilang. Tambah makin lama tambah banyak. Terus diakannya datang sama saya, Pak. Bener ya Pak tambah banyak ya, iya. Ternyata orang tuh seneng ya Pak bertumbuh. Iya, makanya lu nyatet sekarang. Saya bilang gitu. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. John Steen dia berkata gini, in life, behavior follow belief. Everything we do is directly connected to what we believe is true. Jadi kelakuan saudara, semua behavior saudara itu mengikuti kepercayaan yang saudara punya. Kenapa kok Daud begitu perkasa? Ya karena dia punya experience. Semua yang saudara lakukan itu selalu berhubungan dengan apa yang Anda percaya. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai inputan dalam hidup kita, maka kita akan menjadikan punya keyakinan yang tinggi akan keberhasilan hidup. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu ya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan kamu tidak berdiri di jalan orang berdosa, maka Tuhan katakan kamu yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wah, ini pohonnya ini tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya dan setiap bulan menghasilkan buahnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara pengen nggak apa saudara kerjakan berhasil? Anda pengen nggak bisnis yang saudara kerjakan berhasil? Anda pengen nggak keluarga saudara berhasil? Jadikan firman Tuhan jadi inputan pertama dalam hidup saudara. Saya berdoa, saudara boleh dengar siapa saja.
Saya juga belajar dari mana saja. Tetapi sesuatu yang menjadi basic dasar haruslah firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya nggak lakukan. Dengarkan ini caranya saya hidup kalau saudara mau tiru. Saya selalu setiap menjadikan firman Tuhan jadi inputan melalui 5M. M yang pertama, membaca. Saya baca Alkitab setiap hari. Itu sebabnya saya wajibkan saudara baca Alkitab setiap hari. Kalau saudara pengen menang, ya harus lakukan apa yang saya lakukan. 2, merenungkan. Jadi bukan cuma membaca, merenungkan. Yang ketiga, mencatat. Sekarang saya punya sosial media ini zaman sosmed. Paradigmanya baru. Nggak kayak dulu. Dulu kebenaran rema saya tulis di HP saya tulis tapi dalam bentuk jurnal rema, jurnal mimpi, jurnal rema saya catat. Sekarang semua kebenaran nggak disimpan. Justru saya buka di IG. Yang saudara follow saya, setiap hari saya pasti pandangan yang baru dari Tuhan. Setiap hari saya blast rema, kadang 1, kadang 2, tergantung. Untuk apa? Dirubah, renewing your mind, memperbaiki cara pandang saudara. Karena gini, kalau saudara membaca, 2, merenungkan, 3, mencatat, itu saudara sudah 60% tuh. Tambah saudara melakukan 100% sudah. Setelah melakukan yang M yang kelima, membagikan. Makanya penting, saudara, Pak saya belum bisa membagikan. Saudara copy paste saja copy dari gembalamu, paste ke orang lain. Supaya kau bisa bagi firman kepada anggota Kersel, kepada tetanggamu, kepada jemaat di sekitarmu, kepada keluargamu. Jadi dengan cara begitu saudara bisa bertumbuh. Yang ngerti katakan. Oke, saya kasih contoh bahwa keyakinan yang tinggi kepada Tuhan itu menyebabkan keberhasilan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan saudara. Ya, pada waktu saya mendengar, jadi pada waktu pandemi tahun 2019, masuk di Indonesia tahun 2020 bulan Maret, jebret. Gereja tutup. Saya masih ingat Maret minggu pertama saya sudah mau kebaktian, pemerintah bilang tutup semua. Kita tutup. Saya ngantor di HOB. Waktu saya ngantor di HOB, visi yang pertama Tuhan bilang kamu memberi makan orang miskin. Sudah saya kerjakan. Visi yang kedua Tuhan bilang kamu memberi makanan jemaat dengan makanan yang sehat. Ya, tahun ini saya akan bicara banyak cara pandang saudara menentukan Anda sehat atau sakit. Cara-caramu memandang kehidupan. Ada orang yang ketemu saya sih nggak mau umur panjang Pak. Oh, kenapa? Ya hidup ini susah Pak, pengen cepat mati. Oh ya sudah, yang begitu ya nggak cocok. Yang begitu nggak cocok. Ya nggak bisa ngomong saya. Tapi kalau saudara saya mau sehat Pak, tak ajarin. Yang mau sakit, susah. Tapi ada loh, dari 1000 ada 1 yang begitu. Tapi jemaat WTC itu saya lihat baik-baik semua. Yang tadi siapa Pak? Di sono. Bukan di sini. Memberi makan orang miskin sudah. Mempekerjakan orang sudah. Memberi makan sehat jemaat sudah. Tiba-tiba Tuhan bicara. Sekarang waktunya kamu memberi makan kota. Jangan pikirin gerejanya. Pikirin kota. Kata Tuhan, it's okay. Apa yang di benak saya waktu Tuhan memberi makan kota, ya harus dilipat gandakan, harus diperbesar. Jangan untuk jemaat saja, semua orang kamu layani sekarang. Gereja luar kamu layani. Baik, saudara tahu apa yang Tuhan suruh? Saya langsung memultiplikasikan. Pengerja tanya sama saya, Pak, di musim seperti ini Pak, pandemi seperti semua gereja itu kencangkat ingkat pinggang Pak. Nah kok Bapak malah pergi ke ngantor di ladang, di kebun, malah manggil 5 kontraktor. Itu nanti siapa yang bayar Pak? Saudara kalau jadi pendeta gimana? Jadi saya lah. Kalau pakai otak secara manusia, semua mengencangkan pinggang. Tapi saya dengar Tuhan, bangun supaya bisa memberi makan kota. Saudara ingat ya, keyakinan saudara tergantung dari inputan yang masuk. Saya jadikan firman Tuhan jadi inputan yang utama. Kalau saya baca firman Tuhan,
Tuhan suruh apa, saya kerjakan. Nggak peduli apapun resiko yang harus saya tanggung. Ternyata saya kaget ya, saya putarkan satu video, tolong media video. Kemarin saya kaget ya, memberi makan sudah ini. Kita sih belum sempurna. Sayur yang masih jelek aja dulu kita makan, maksud jelek itu maksudnya ya rendemennya masih rendah. Sekarang tuh boleh dibilang hampir 99% sayur sekarang udah sangat berhasil karena udah otomatis, pakai artificial intelligence sekarang. Nah ternyata saya tidak sadari, ternyata banyak wali kota, banyak bupati, banyak dari kementerian desa kemarin datang dan kemudian mereka bilang, Pak boleh nggak saya membawa, dirjennya datang, boleh nggak saya membawa kepala-kepala dinas datang ke sini. Ada 9 kota, kabupaten yang dibawa kepala dinasnya pertanian, peternakan, perikanan, mereka datang untuk mereka belajar di HOB. Dalam hati saya, for what? Tapi itu, kita lihat ya video ini. Benarlah firman Tuhan, jika kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Beberapa waktu lalu, HOB kedatangan para tamu penting dari pemerintahan daerah. Masyarakat kita kan, secara umum tidak bisa lepas dari sayur dan ikan. Tapi dengan kondisi yang dicontohkan oleh HOB melalui Pak Wir di sini, ini menjadi sebuah trigger buat kita untuk hidup sehat ke depan. Ya pertama saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada House of Bread ya, yang sudah mempekerjakan mereka yang terdampak ya di lingkungan sekitar, dan tentu ini akan membawa satu gairah lah ya untuk masyarakat, bukan saja membangun ekonominya sendiri, tapi mempunyai rasa percaya diri untuk kemudian ikut serta memproduksi sayur mayur yang mereka butuhkan. Ini hal yang belum pernah saya lihat secara langsung kasat mata, dan saya bangga memberikan inspirasi buat saya mempraktekkan hal yang serupa, bahkan bila memungkinkan lebih berhasil lagi. HOB ini kami melihat lebih kepada peningkatan pendapatan. Ya, walaupun yang ada di sini itu tingkatannya yang kami sedang berada itu ada tingkatan yang high class, tapi kami melihat ada beberapa itu yang contoh-contoh praktik yang dapat dilakukan. Mereka mendatangi HOB karena ingin melihat secara langsung keberhasilan yang telah dikerjakan oleh HOB Farming. Mereka cukup dibuat terkagum atas pencapaian dan dampak yang diberikan HOB Farming atas kota. Bukan itu saja, baru-baru ini HOB juga dikunjungi oleh 100 utusan dari Papua sebagai perwakilan dari Kementerian Pedesaan untuk studi banding. Kementerian Desa bersama 9 kepala dinas kabupaten dan Prof Papua belajar bagaimana mengelola pertanian sayuran hidroponik, perkebunan buah, perikanan, serta membuat pupuk termasuk ekoenzim. Mereka sangat antusias dan optimis untuk mempraktekkan apa yang sudah dilakukan HOB Farming di daerah mereka masing-masing. Sangat tertarik sekali. Kami melihat walaupun di Papua itu sangat subur sekali, Pak. Alamnya, kemudian semua yang di Papua itu memang tanahnya subur sekali. Tetapi pada semua masyarakat, kami di khususnya Papua, ada lebih banyak yang tidak mau kerja. Nah, tetapi dengan adanya kunjungan seperti ini, kami hadir di sini, sangat saya tertarik sekali. Dan akan kita kembangkan di sana. Walaupun kita di Papua, suhunya itu beda, Pak. Ada 2. Di bagian pegunungan itu tempatnya dingin. Yang ada seperti ini. Di bagian pesisir itu tempatnya panas. Jadi apa yang saya lihat saat ini dan yang tadi, ini sangat kami tertarik sekali dengan adanya kunjungan ini bisa dikembangkan di Papua, lebih khusus dalam rangka kunjungan studi banding dari transformasi ekonomi kampung terpadu TEKAD yang dilakukan oleh Kemendes. Kami di Dinas Provinsi Papua, kami sudah membawa dengan teman-teman dari kader-kader kampung dan mereka bisa mengembangkan di sana. Kami sangat terima kasih sekali, Pak. Saat ini kami ingin men-challenge sebetulnya Pak Wir untuk Pak Kadis dan tim dari Papua ini untuk melihat
dengan teknologi yang ada, dengan apapun yang sudah dilakukan di House of Bread ini membukakan kesempatan. Kami sampaikan, seeing is believing, dan saya yakin di Papua ini, tadi Pak Kadis juga udah tahu kira-kira berapa sih ini. Padahal anggaran yang dipegang oleh Dinas PMK OAP besar sekali dan bisa diberikan contoh-contoh, saya kira. Kami harapkan pembelajaran yang disampaikan melalui House of Bread-nya Pak Wiryo Hadi kepada tim Papua bisa menerus berkelanjutan. Tadi Pak Kadis sendiri di sambutannya kan menyampaikan, mudah-mudahan tahun depan ada lagi tambahan. Ini belum semua, harusnya ada 224 kader, Pak. Ini menjadi satu pembuktian bahwa apa yang dikerjakan oleh HOB bukan saja mengubah kota, tapi sudah berdampak bagi bangsa. Semua dimulai dari ketaatan untuk melakukan selangkah demi selangkah, perintah serta tuntunan Tuhan. Ketaatan mengerjakan satu perkara kecil membawa kita mengerjakan perkara yang lebih besar. Tuhan senang tatkala kita menjadi anak-anaknya yang bisa diberi tanggung jawab dan dipercaya untuk mengerjakan setiap perintahnya. Karena itu, marilah kita semua belajar untuk setia, menaati apa saja yang Tuhan perintahkan pada kita hari-hari ini. Berpeganglah pada keyakinan bahwa setiap perintah dan janji Tuhan pasti akan terlaksana, asalkan kita berjalan sesuai firman dan tuntunannya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong buat Allah kita dong. Saudara, jadi kadang-kadang begini ya, kadang-kadang Tuhan tuh menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan mata kita yang kita lihat keadaan. Tetapi seperti tadi, kenapa dia memandang dengan berbeda? Karena dia mendapatkan inputan dari firman Tuhan, dan itulah yang menyebabkan dia punya keyakinan yang tinggi. Di tengah-tengah dulu saya sebenarnya ya udah cukup desperate waktu kita membangun Risk Hospital. Tetapi pada waktu di tengah-tengah pandemi COVID-19, tiba-tiba saya itu dibujuklah oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya saya menyerah. Saya sebenarnya tidak mau mengembangkan Risk Hospital, itu tidak mau. Karena saking beratnya tanggungan yang harus kita pikul. Tetapi karena gara-gara pandemi itulah, maka sekarang kalau saudara yang pergi ke RIS, sekarang RIS sudah tower crane-nya udah berdiri sekarang. Bahkan dia sudah mulai membangun lantai 4 dan lantai 5. Ini sudah mulai dibangun. Bajanya sudah mulai naik. MK kemarin lapor, Pak, biayanya 30 miliar. Hah? 30 miliar? Kira-kira jadi apa enggak ya? Yakin. Kayak Daud. Jemaat WTC kayak Daud. Percaya, yakin. Jadi kita mulai bangun. Saudara yang mau nabur benih taruh di pembangunan. Kita sedang membangun ini. Memang itu direncanakan 5 tingkat. Tetapi saya tadinya nggak mau bangun, tapi dibujuk dan akhirnya saya membangun. Tuhan itu ahli membujuk. Dan akhirnya kita menyerah. Dan sekarang mereka sudah bisa, sekarang udah jalan, saudara lihat. Lalu kemudian sudah mulai, jadi kerjanya ini agak cepat karena apa saudara? Karena nggak bisa pakai tukang biasa. Jadi kita mesti pakai kontraktor yang memang sudah ahli, karena di bawahnya tetap harus jalan. Jadi sekarang mereka sudah masang dengan pembangunan yang lebih ya dia tata itu awal-awal bulan lalu, dan sekarang lantai 4 sudah selesai dan sekarang naik lantai 5. Saya mau akhiri dengan sebuah statement ini. Kemenangan saudara memasuki tahun 2022 tergantung apakah saudara punya inputan yang benar apa tidak. Sebab inputan yang benar, saya sarankan inputan harus berasal dari firman Tuhan. Dan inputan yang benar akan membuat saudara punya believing system, ya sistem kepercayaan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari cara dunia. Dan saya berdoa supaya saudara ke depan menjadi pribadi yang sangat-sangat punya keyakinan yang tinggi terhadap Tuhan. Dan doa saya sepanjang tahun 2022, semua yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Mengerti rancanganmu bagiku. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yang harus terjadi semuanya Kau rencanakan untuk kebaikanku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu benar Tuhan, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu, Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Lalu Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shidadalabaya sandaranalamo. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu. Angkat dua tanganmu. Buat komitmen yang baru. Biarlah firman Tuhan menjadi inputan utama sepanjang tahun 2022. Oh syandarala barala barala barala. Tuhan urapi anak-anakmu. Oh syadala barala 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 barala. Jama 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 jama. Biarlah rohmu kuat. Mereka tidak peduli persoalan yang datang, tapi mereka jadi kuat, mereka jadi perkasa. Turunkan pengurapanmu, curahkan pengurapanmu. Yes Lord Jesus. Oh my God, my God. Terus kuat, jadilah kuat, jadilah kuat.
Jadilah berhasil di sepanjang tahun 2022. Oh, radala barala 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 barala. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih kami boleh masuk di tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Iya, Tuhan. Dan kami mau memulai tahun ini juga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang Kau bagikan hari ini. Memasuki tahun 2022 kami tidak lagi menjadi takut, kami tidak lagi menjadi khawatir, tapi kami punya keyakinan yang teguh. Sebab firman Allah akan menuntun hidup kami. Dan jalan di depan kami akan menjadi jalan-jalan yang terang Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang Kau bagikan pagi ini Tuhan. Kami mau berdoa biar setiap kami hidup oleh firman. Kami mengalami firman. Aku berdoa Engkau membawa setiap kami anak-anak-Mu mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam tahun ini Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami punya jaminan, kami punya kepastian, kami punya perlindungan, kami punya pemeliharaan, kami punya penyediaan ilahi yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk rela berpikir seperti Engkau berpikir Tuhan. Sekalipun rasanya sulit, sekalipun rasanya mustahil, kami mau belajar percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap keluarga kami masing-masing. Kami berdoa buat keluarga jasmani kami. Kami berdoa buat suami, istri dan anak-anak kami. Engkau memberkati kami, bawa setiap anggota keluarga kami mengalami kebenaran firman Tuhan. Mengalami firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memerdekakan. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang bekerja di luar kota, yang sekolah di luar kota, di luar negeri. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Aku berdoa sekalipun anak-anak kami jauh dari kami berdoa biarlah mereka punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang hidup ada bersama dengan setiap anak-anak. Anggota-anggota keluarga yang kami kasih bersama dengan suami, bersama dengan istri kami yang hari ini tidak ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dalam wadah ini. Kami berdoa berikan kami kerendahan hati, takut dan hormat akan Tuhan. Kami mau berdoa berikan kami hati yang melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang Kau percayakan Kau dapati, kami mengerjakannya. Supaya waktu Tuhan menyebut gereja-Mu, kami mengerjakan setiap talenta yang Kau percayakan dalam hidup kami. Setiap tugas yang Kau taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati pemerintahan bangsa dan negara Indonesia di mana kami ada, di mana kami tinggal. Kami memberkati juga orang-orang Indonesia yang sedang ada di luar negeri. Kami berdoa, kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada, berikan takut akan Tuhan. Kami berdoa biar Pancasila terus tegakkan Tuhan. Undang-Undang Dasar 45 terus tegak berdiri Tuhan. Kami berdoa Indonesia akan menjadi utuh, Indonesia NKRI akan tetap utuh. Tuhan kami berdoa buat presiden, wakil presiden, jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ada. Berikan hormat dan takut akan Tuhan ada di bangsa ini. Kami sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia yang baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa buat keluarga rohani. Kami berdoa buat kersel-kersel di mana kami berada. Kami berdoa buat setiap ketua kersel, ketua rayon, ketua distrik. Engkau memberkati Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Kami berdoa kami akan bergaul dengan ketua kersel kami. Kami akan menjadi makin bijak. Kami akan lihat ketua kersel akan Kau bawa semakin bijak. Ketua rayon, ketua distrik kami berdoa. Kami akan terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa setiap kersel akan berkembang. Kami akan menemui tidak ada lagi kota-kota, tidak ada wilayah di Banten yang sunyi sepi. Semua tempat yang ada di Banten akan penuh dengan doa, pujian, penyembahan kepadamu ya Tuhan. Kami lihat akan terbentuk kersel-kersel yang hidup, yang menyegarkan dan yang memberikan makanan rohani yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih dan sebentar kami akan kembali kepada rumah tangga aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa Engkau menyertai dan menuntun kami dan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari angkat dua tanganmu saudara. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu,
diberkati sepanjang tahun 2022. Diberkati bisnismu, diberkati keluarga besarmu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Bapak Ibu boleh duduk sambil saat teduh, maka dia akan diarahkan.